Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah karunia kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga akan selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam, orang-orang tua kami, pengurus Masjid As-Salam Desa Batu Kacang, para pemuda Hijrah Selingga, para santri pesantren Darul Iman, jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemuda Desa Batu Kacang. Mana pemuda-pemudanya nih Pak? Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat isya dan maghrib, solat maghrib dan isya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita syukuri adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat itu paling mahal. Nikmat itu paling indah, paling besar di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan iman itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan nikmat itu. Nikmat itu adalah nikmat iman. Maka daripada itu, materi kita pada kesempatan ini adalah menanam iman, membangun negeri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena imanlah kita bisa datang ke masjid ini. Karena imanlah kita bisa bersimpuh, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena imanlah kita bisa mengorbankan diri kita. Kita bisa mengorbankan jiwa raga kita untuk datang ke masjid ini, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah intan paling berharga, mutiara yang paling mahal. Maka daripada itu, kalau seandainya di depan saya ini ada kambing dan di tangan kanan saya ada berlian harganya 100 juta, kemudian di tangan kiri saya ada seikat rumput, kira-kira yang dipilih oleh kambing, mutiara ini, intan ini, atau rumput ini? Dasar kambing betul. Ya. Kalau saya jadi kambing, mudah-mudahan saya tak jadi kambing lah. Kalau saya jadi kambing, saya milih intan, saya jual di pasar, saya bisa beli rumput segabupaten. Mengapa kambing milihnya rumput? Karena apa? Karena kambing hidupnya hanya memikirkan perut. Jadi kalau ada orang di dunia ini yang hidupnya hanya memikirkan perut, maka dia adalah, bukan saya yang bilang kambing, kalian sendiri yang bilang kambing. Ya. Iman ialah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Di dunia ini kalau kita tanpa iman, entah apa jadinya kita.
Maka daripada itu, kita, wahai para bapak-bapak, wahai para ibu-ibu, kita mewarisi keimanan ini kepada anak cucu kita. Kalau mereka nanti besar, apapun profesinya, apapun jabatannya, kalau landasannya adalah iman, insya Allah aman. Ustaz ulangi sekali lagi. Nanti Pak Bu, apapun profesi anak cucu kita, apapun profesi generasi kita, tapi kalau iman landasannya, insya Allah aman. Nak jadi apapun anak-anak ini nanti, tapi kalau iman landasannya, insya Allah aman. Anak kita nak jadi pejabat, jadi pejabat yang beriman. Anak-anak kita ni nanti dia nak jadi doktor, jadi dokter yang beriman. Anak-anak kita ni nanti nak jadi pemimpin, pemimpin yang berjuang bersama ulama, bukan nangkap ulama. Dia nak jadi pemimpin, tapi pemimpin yang beriman. Dia nak jadi tentara yang beriman. Dia nak jadi polisi, jadi polisi yang Dia nak jadi arsitek yang beriman. Dia nak jadi YouTuber yang Dia nak jadi penyamun yang Mana ada penyamun beriman? Ya. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Maka daripada itu, bagaimana supaya generasi kita ini, macam mana supaya anak-anak kita ini bisa tumbuh iman di dalam hatinya, kemudian dia bisa menjadi generasi penerus nanti yang apapun profesinya, apapun jabatannya, tapi kalau iman yang ada di dalam hatinya, insya Allah akan aman. Maka daripada itu, selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini selalu menyandingkan iman dengan apa? Dengan keistiqomahan. Iman dengan apa? Istiqomah. Apa itu iman? Pernah dulu seseorang yang tak dikenal, rambutnya hitam legam, bajunya putih bersih, kemudian datang kepada Rasulullah dengan para sahabat yang sedang duduk-duduk santai di masjid. Kemudian datanglah orang yang tak dikenal ini, rambutnya hitam legam, bajunya putih bersih, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang ini adalah siapa? Ternyata orang ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, dia juga yang membenarkannya. Apa pertanyaannya? Ma huwal iman? Ya Rasulullah, apa itu iman ya Rasulullah? Maka dijawablah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi. Kalau ceramah depan santri ni enak nyambung, ya. Jadi kita nyebutkan hadis, dia nyambung. Kita menyebutkan ayat, dia nyambung. Tapi kalau di hadapan yang tak paham hadis, tak paham ayat, ngangak aja. Ya. Rasulullah menjawab, apa itu iman? Kata Rasulullah, iman itu adalah iman kepada Allah. Iman kepada antuk minabillahi wa malaikati. Beriman kepada malaikat. Waktu beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Inilah iman yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah sekarang bagaimana supaya iman ini bisa tumbuh? Sekarang permasalahan kita Pak, permasalahan kita Bu, permasalahan generasi kita sekarang adalah permasalahan iman. Bagaimana Pak kita akan menghadapi zaman yang serba menantang sekarang ini, sementara iman kita tipis. Ya, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu anak-anak kita ini, ya, dulu anak-anak kita ini tantangannya tidaklah sebesar tantangan zaman sekarang. Betul? Tantangan anak-anak dulu dengan tantangan anak-anak sekarang tidaklah sama besar. Kalau dulu paling-paling tantangannya adalah gimbot. Anak-anak sekarang tahu gimbot? Ada tak tahu? Gimbot pun tak tahu. Zaman dulu cuma orang bisa megang gimbot. Megang gimbot itu luar biasa. Zaman sekarang ada gimbot, tak mau orang megang. Ya. Kalaupun ada HP, tak ada sinyal, tak ada paket, tanda orang megang. Jadi tantangan luar biasa. Zaman dulu Pak, zaman anak-anak zaman dulu lah tak sama lagi seperti anak-anak zaman sekarang. Zaman dulu susah untuk melihat aurat orang lain, susah untuk melihat aurat perempuan. Zaman dulu orang nak nengok aurat perempuan perlu ngintip dulu, baru bisa nengok aurat perempuan. Zaman sekarang paket banyak, HP berserak, nengok aja, buka aja, nampak semuanya. Ya. Kalau iman tidak ada, kalau landasan kita bukan iman, entah jadi apa kita ini. Ya. Maka kalau dulu anak-anak kita dulu sore-sore, apa yang dibuatnya Pak? Anak-anak kita dulu sore-sore, zaman saya kecil dulu, sore-sore tu main patok lele, ya, main belon, main tali merdeka sore-sore, main engke-engke sore-sore, ya. Yang ada kolam berenanglah di sore-sore. Zaman sekarang tengoklah sore-sore, ada tak anak-anak kita main macam itu? Mana ada lagi Pak? Ya, mana lagi? Dia main apa? Dia main HP, ya. Main game, main judi online. Maka zaman yang kita hadapi sekarang oleh anak-anak kita begitu berat, ya. Maka daripada itu harus ditumbuhkan iman, harus ditanamkan iman. Iman inilah yang paling mahal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Quran selalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, setelah Allah menyebutkan iman, Allah sebutkan istiqamah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah itu apa? Terus menerus. Allah bilang orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kami beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah. Orang yang selamat di dunia ini, orang yang beruntung di dunia ini, orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah. Hari itu kita beriman kepada Allah, solat luar biasa, baca Quran sampai hatam 10 kali hatam, ya. Kemudian solat sunnah, solat tahajud, solat duha, semua dia solat. Tapi cuma sehari itulah, besok tak lagi. Yang hebat tu bagaimana? Hari itu dia beriman kepada Allah, dia jalankan kewajiban, dia jalankan sunnah, tapi istiqamah
terus menerus. Makanya Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat. Seorang sahabat ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Ya Rasulullah," katanya, "Ya Rasulullah, berikan aku satu ucapan. Satu ucapan ini aku takkan meminta kepada yang lain, kecuali aku akan bertanya meminta kepadamu ya Rasulullah." Apa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katakan, kata Nabi, aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqomah. Maka baik di Quran maupun di hadis, Nabi tak pernah nak memisahkan antara iman dengan istiqomah. Maka daripada itu, kita harus beriman. Setelah beriman, harus istiqomah. Ini yang jadi PR, Pak. Ini yang jadi PR, Bu. Bagaimana kita ini bisa beriman tapi terus bagaimana kita bisa beriman tapi kita bisa merawat keimanan kita itu? Kita selalu menjaga keimanan kita. Kita selalu menjaga salat kita. Kita selalu menjaga ibadah kita. Macam mana itu bisa menjadi istiqomah? Ini pertanyaan yang susah. Ya. Nah, jadi macam mana caranya? Nah, istiqomah itu, agar kita istiqomah dalam beriman itu, ada istiqomahnya itu dengan lisan. Ada istiqomahnya itu dengan ada istiqomahnya itu dengan amal. Istiqomah dengan lisan bagaimana? Banyak menyebut nama Allah, sering berzikir kepada Allah, selalu menyebut asma Allah. Itu istiqomah dengan lisan. Adapun istiqomah dengan hati, apa? Niat yang ikhlas. Ikhlas karena Allah. Kemudian adapun istiqomah dengan amal, istiqomah dengan amal ibadah kita. Solatnya terus menerus, zikirnya terus menerus, puasanya terus menerus. Itulah yang disebut dengan apa? Istiqomah dengan amal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi tugas kita ke depan. Bagaimana supaya kita bisa merawat keimanan kita ini? Bagaimana bisa kita menjaga keimanan kita ini? Luar biasa Bapak Ibu. Di zaman sekarang, kemarin kita ada mendengar berita. Beritanya apa? Ada seorang ustaz di pesantren bawa nama pesantren pula tu. Ya, padahal itu bukan pesantren. Tidak ada izin pesantren. Tidak ada. Ya, jadi orang-orang nyebut pesantren lah, rusak nama pesantren. Padahal itu bukan pesantren. Itu sekolah yang anak-anaknya diasramakan. Jadilah dia boarding school. Boarding school tak sama dengan pesantren. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ustadz yang di boarding school ini menghamili santrinya, menghamili anak didiknya, sampai ada yang sudah punya anak belasan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kan kalau kita dengar luar biasa pandangan buruk kita terhadap ustadz, pandangan buruk kita terhadap pesantren. Maka daripada itu izin pesantrennya pun tidak ada. Ya, tapi media ramai-ramai mengatakan, kita pun ikut latah, ikut bodoh juga, mengatakan ramai-ramai bahwasanya ini adalah pesantren. Padahal bukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ke depannya akan membuka, Allah Subhanahu wa taala akan mengungkapkan mudah-mudahan di hadapan kita bahwasanya kalau ini memang benar-benar bukan Islam tapi yang mengatasnamakan Islam,
Kalau memang itu betul-betul Syiah, berarti inilah orang-orang yang mulai menghalalkan yang namanya nikah mut'ah. Orang-orang yang menghalalkan nikah kawin kontrak. Dan ini kalau terjadi di negeri kita, bahaya Pak. Kalau terjadi di negeri kita, bahaya Bu. Ya. Maka daripada itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus bagaimana? Ini nih iman ini nak dirawat. Nih iman ini nak ditanam. Iman ini supaya bisa istiqomah. Ini menjadi tugas PR besar kita bersama. Maka Bapak-bapak, anak-anak kita ini, kalau dia tidak ada pembinaan yang insentif, ya, tidak ada pembinaan yang terus-menerus, susah Pak, susah. Maka di masjid ini harus ada apa? Remaja masjidnya Pak. Remaja-remaja kita harus bergerak. Remaja-remaja kita harus bangkit. Contohnya wadah sekarang yang sedang ada, apa itu? Pemuda Hijrah Selinggai. Kalau tidak ada pemuda Hijrah Selinggai ini, siapa yang akan menggerakkan dakwah para pemuda-pemuda ini Pak? Siapa yang akan menggerakkan pemuda-pemuda kita ini? Walaupun kita buat acara, tanggapan tak begitu antusias daripada masyarakat, tapi minimal kita bisa mensyiarkan. Tapi minimal kita bisa meramaikan. Kalau kita tak bisa meramaikan, nanti apa? Yang akan membuat orang heboh, nanti yang akan dibuat ramai, bukanlah acara-acara pemuda yang berkaitan dengan agama. Maka daripada itu, macam mana Pak? Supaya pemuda-pemuda kita ni Pak, apalagi pemuda-pemuda di desa Batu Kacang ini, supaya nanti bisa gabung, supaya nanti bisa ikut gabung dengan siapa? PHS ini. Ingat PHS, PHH. PHS, Pak PHS Pak. Nanti Bapak salah dengar pula. Ya, Pemuda Hijrah Selingga. Macam mana supaya bisa gabung di sini, ikut ngaji dengan pemuda Hijrah Selingga ini, ikut bekerja sama dengan pemuda Hijrah Selingga ini, supaya mereka nanti bisa ikut berdakwah, supaya nanti mereka ikut membangun. Tak perlu ramai-ramai Pak. Ada 1-2 pemuda gabung dengan PHS ini, syukurlah Pak. Ada 1-2 orang, jadilah Pak. Ya, karena apa? 1-2 orang inilah ketika gabung dengan PHS, dinilah nanti yang akan bisa apa? Mengajak kawan-kawannya sedesa Batu Kacang ini. Dialah nanti yang bisa ngajak kawan-kawannya supaya ikut kegiatan PHS ini. Tak perlu banyak-banyak Pak, 1 saja. Tak perlu banyak-banyak Pak, 2 saja. Kalau ada 10, alhamdulillah. Tak ada pun 1, tak apa-apalah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus banyak ikhtiar kita. Kita juga harus banyak usaha kita. Sekarang Pak, orang-orang yang nak menghancurkan Islam, ikhtiarnya banyak Pak. Usahanya banyak Pak. Lewat aplikasi ini, lewat konten ini, lewat serial ini, lewat tayangan ini, lewat tontonan ini, luar biasa Pak. Ya. Nah, sekarang apa ikhtiar kita? Apa usaha kita? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu." Orang Yahudi, orang Nasrani takkan pernah redha dia, takkan pernah ikhlas dia, takkan pernah berhenti dia sampai apa? Sampai kita ini ngikut jejak-jejak mereka. Sampai kita ini ngikut agama mereka. Dalam ayat ini sudah sangat jelas sekali. Sudah sungguh sangat jelas sekali. Bahwasanya apa? Orang Yahudi takkan pernah berhenti diam. Orang Yahudi dan Nasrani takkan pernah berhenti sampai kita ini ngikut agama mereka. Maka daripada itu Pak, sekarang ini lagi musim apa sekarang ini? Lagi
nak masuk akhir tahun. Ya. Nak masuk akhir tahun ini, tantangan pemuda kita nanti luar biasa. Ya. Apa itu? Nak akhir tahun. Ya. Nak akhir tahun ini luar biasa. Tengoklah nanti macam mana. Ada tak anak-anak kita, ada tak generasi kita yang ikut merayakan tahun baru nanti? Ya. Bayangkan Bapak Ibu, satu malam generasi Islam murtad. Satu malam murtad. Satu malam ikut 3 agama sekaligus. Ya. Yahudi, Nasrani, Majusi. Satu malam 3 agama sekaligus dia ikut. Bukan lagi murtad ikut satu agama, tapi satu malam 3 agama sekaligus dia ikut. Apa itu? Menyalakan api. Menyalakan api itu apa? Kembang api. Meniupkan terompet. Apa lagi satu lagi? Membunyikan lonceng. Satu malam murtad lewat 3 agama. Ya. Maka daripada itu kita harus hati-hati. Jangan sampai iman kita ini mudah digadaikan. Jangan sampai iman kita ini mudah dijual beli. Kita harus perkuatkan iman kita. Orang Pak, dia supaya kita ini nak ngikut jejak mereka, ya, supaya kita ini ikut merayakan hari besar mereka, maka didekatkanlah hari besar itu dengan tahun baru Masehi. Padahal kelahiran Nabi Isa itu bukan di bulan Desember. Kelahiran Nabi Isa itu bukan di bulan Desember. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran Ibunda Maryam lahir bukan di bulan Desember. Apa buktinya? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Ibunda Maryam nak melahirkan Nabi Isa, Ibunda Maryam pergi menyendiri. Kemudian ketika nak melahirkan, Ibunda Maryam bersandar di pokok kurma. Kemudian Allah bilang, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Maryam, goyangkan pangkal pokok kurma itu. Ketika engkau goyangkan, maka berjatuhanlah buah-buah kurma itu engkau makan. Sehingga ketika engkau makan, kuatlah engkau. Nah, sekarang dalam ayat itu Allah menceritakan, berarti ketika Ibunda Maryam nak melahirkan Nabi Isa, berarti lagi musim kurma. Bapak, ibu-ibu, yang belakang rumahnya ada pokok kurma. Pokok kurma ini mulai panen kapan? Musim panas atau musim dingin? Musim panas. Desember ini adalah musim dingin. Macam mana pula Nabi Isa yang sebenarnya lahir adalah di musim panas dibuat di Desember musim dingin. Supaya apa? Supaya umat Islam ikut juga merayakan hari yang dilarang oleh agama kita. Hari yang dilarang untuk dirayakan oleh akidah kita, oleh agama kita ini. Maka Bapak Ibu, kenapa di bulan Desember ini banyak terjadi musibah? Banyak terjadi musibah. Banyak terjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak fenomena alam yang terjadi karena kerusakan yang dibuat oleh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam Al-Quran, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa atiyar rahmani abda. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Quran, hampir saja langit runtuh, hampir saja bumi terbelah, hampir saja gunung-gunung hancur. Gara-gara apa? Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan
Allah punya anak. Wa ma yanbaghi li ahadin an yattakhidha walada. Tak boleh, murka betul, keterlaluan betul orang yang bilang Allah punya anak. Makanya dalam surah Al-Ikhlas Allah katakan lam yalid, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sementara Bapak Ibu, ada manusia di muka bumi ini yang memperingati kelahiran anak Tuhan. Ya. Makanya terjadi banyak bencana, terjadi banyak musibah. Allah bilang apa? Hampir saja langit runtuh, hampir saja bumi terbelah, hampir saja gunung-gunung hancur. Gara-gara apa? Semakin banyak orang yang merayakan kelahiran anak Tuhan. Allah marah orang ada yang merayakan kelahiran anak Tuhan. Ya, maka daripada itu, inilah sudah masuk bulan Desember. Jagalah keimanan. Jagalah ketakwaan kita. Jagalah keimanan kita. Rawatlah dia dengan baik-baik. Jangan sampai kita ngikut jejak-jejak mereka. Ingat, nanti yang nak masuk pergantian tahun. Ya, jangan sampai ikut juga bakar-bakar jagung depan rumah, ikut juga bakar-bakar ikan depan rumah. Kami cuma bakar ikan Ustaz, kami tak ikut merayakan. Kenapa tak bakar ikan di hari-hari yang lain? Kenapa nak bakar jagung pas malam itu? Maka pada malam tahun baru nanti, jaga iman. Tidak ada yang keluar rumah, tidak ada yang ikut merayakan tahun baru di luar rumah. Ya, maka nanti pemuda Hijrah Seringga, pemuda-pemuda Islam, gerakan untuk pemuda-pemuda kita. Malam tahun baru tidak ada yang keluar rumah. Ya, kalau bisa nanti masing-masing desa ada pengurus PHS jadi polisi dia. Pokoknya orang yang keluar rumah, kemana Pak? Kami nak beli rokok. Masuk rumah. Jaga betul lah. Masing-masing desa harus ada. Ya. Gurau je Pak, gurau je. Mana bisa juga. Tapi kalau bisa, macam itu bagus. Jangan ada keluar rumah. Kalau bisa ada yang tugas jaga di lapangan Merdeka. Yang keluar rumah, suruh balik. Ya. Kalau bisa juga ada cyber muslim di Boxing Camp ini. Yang update status, hapuskan statusnya. Macam mana caranya? Yang main internet, matikan internetnya. Jangan ada yang ikut meramaikan peringatan tahun baru tahun ini. Ya, karena apa? Inilah cara kita menjaga keimanan kita. Ya, mudah-mudahan nanti kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pemuda-pemudi kita terus berbenah diri, terus menjaga keimanannya, terus mensyiarkan agama Islam ini, terus ikut menjaga umat ini, sampai-sampai kita nanti bisa istiqomah di jalan Allah. Inilah yang akan kita bawa nanti di akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini. Lah habis waktu baik. Lah lewat nampaknya. Berapa? 5 menit lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Pak, yang macam mana supaya kita bisa merawat anak-anak kita semuanya. Ingat Pak, kalau tak ada anak-anak pemuda yang memenuhi masjid ini, siapa lagi yang nak memenuhinya Pak? Ya, maka kalau ada pemuda-pemuda masuk masjid, solat di masjid, jangan dia dimarah-marah, jangan dia ditengking-tengking. Ya Pak, sekarang nyuruh pemuda masuk masjid susah. Kalau dia kita marah di masjid, kalau dia kita tengking di masjid, kata dia bilang apa? Lebih baik aku nongkrong di jalan. Tak ada orang marah-marah aku.
Aku cuma duduk di masjid, bercakap sikit aja, kena marah aku. Ya. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jagalah anak-anak kita semuanya. Ya. Jagalah generasi kita semuanya. Bagi ibu-ibu, jangan ibu sampai dengar solat berjamaah di masjid itu hanya untuk laki-laki. Perempuan lebih baik solat berjamaah di rumah daripada solat berjamaah di masjid. Akhirnya apa? Masjid kita kosong lah. Masjid kita sepi lah. Dulu kenapa Siti Aisyah pernah menjawab, ibu-ibu kata dia lebih baik solat di rumah daripada di masjid. Kenapa itu bisa terjadi? Karena waktu zaman itu Masjid Nabawi penuh. Jadi kata Siti Aisyah, ibu-ibu di rumah sajalah. Masjid penuh. Sekarang ibu-ibu tak nak solat di masjid, penuh dah masjidnya. Tak kan? Kalau tak ada ibu-ibu, siapa lagi lah yang nak menuhkan masjid ini? Maka daripada itu, ibu-ibu mana bagus solatnya? Di rumah atau di masjid? Di masjid. Ibu-ibu tu, perempuan itu bagusnya solat di rumah kalau pertama di masjidnya sudah pengurus masjid dengan perangkat desa mengumumkan, seluruh bapa-bapa, ibu-ibu, mulai hari ini untuk ibu-ibu solat di rumah dulu ya. Masjid As-Salam penuh. Kadang-kadang sampai ke teras. Kami pengurus masjid susah. Untuk sementara waktu ibu-ibu solat di rumah sajalah. Itu baru boleh. Yang kedua, kalau bagi ibu-ibu perempuan pergi ke masjid ada ancaman fitnah, ada ancaman bahaya, baru jangan solat di masjid. Ada pengumuman, seorang ibu-ibu, nenek-nenek pergi ke masjid ditangkap, ya, diganggu, ditangkap. Lagi pergi ke masjid ditangkap, lagi pergi ke masjid diculik. Ya. Tak pernah pula dengar nenek-nenek pergi ke masjid ada anak-anak pemuda yang ganggu. Belum pernah. Siapa jugalah nak ganggu nenek-nenek, ibu-ibu ke rumah masjid? Mana ada? Kalau pergi ke masjid ada fitnah, ada ancaman, barulah ibu-ibu perempuan solatnya di rumah. Nah, untuk sekarang kita aman, damai, tak ada ancaman, tak ada fitnah. Masjid kosong. Ya, kadang-kadang dialah yang azan, kadang-kadang dialah yang imam, kadang-kadang dialah yang qomat, kadang-kadang dialah yang aminkan, kadang-kadang dialah salaman dengan hantu. Ya. Maka daripada itu kita jagalah kampung kita jagalah anak-anak muda kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan dari tausiah ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita tanam iman, kita bangun negeri, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlul qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri, seandainya penduduk kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan pintu berkah baik di langit maupun di bumi untuk kemakmuran suatu negeri tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab. Terima kasih Bapak pengurus Masjid As-Salam. Mudah-mudahan yang acara kita ni Pak ada manfaatnya Pak ya. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan kita ke depan insya-Allah mudah-mudahan bisa bersama-sama membangun negeri kita, membangun daerah kita, menjaga generasi pemuda dan pemudi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.